Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan terbaik Anda untuk menjalani segala aktivitas hari ini. Dan senang sekali saya Elvi Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Riau Cemerlang. Dalam Dialog Riau Cemerlang edisi kali ini kita akan berbicara dan mengupas tentang penataan pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Karena memang pasar bukan hanya sekedar tempat berjual beli, aktivitas jual beli semata, namun ada wajah kota yang akan kita hadirkan di pasar tersebut. Dan untuk hal ini kita sudah berbicara, ada narasumber kita yang sudah hadir di studio bersama kita kali ini. Kita akan menyapa mereka terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir di studio bersama kita ada Bapak Ingot Ahmad. Assalamualaikum Pak Ingot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa ya, ada optimisme yang kami dengar dari suaranya. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Terima kasih Pak Ingot sudah hadir di sini. Nanti kita juga akan mendengar pendapat dari pengelola pasar kita terkait apa-apa saja sih yang hal-hal yang memang terjadi di lingkup pasar Kota Pekanbaru ini. Sudah ada di sini Pak Suryanto. Assalamualaikum Pak Suryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan luar biasa. Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Terima kasih Pak Suryanto sudah hadir. Dan terakhir kita nanti juga akan mendengar pengamatan juga dari ahli perencanaan wilayah dan kota. Sudah hadir di sini Pak Malendra. Assalamualaikum Pak Malendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio bersama kita. Pak Ingot, saya ingin mengawali pembicaraan kita dengan mengetahui pasar-pasar yang ada di Kota Pekanbaru beserta kondisinya. Silakan Pak Ingot. Ya, pertama kita pahami bahwa pasar itu adalah pusat kegiatan masyarakat ya. Tidak hanya sekedar disampaikan tadi, bukan sekedar tempat jual beli, tetapi di situ tumplek bermacam-macam aktivitas kehidupan masyarakat. Di Pekanbaru ada 32 pasar sebenarnya, baik yang dikelola pemerintah maupun dikelola oleh perorangan atau pihak swasta. Sampai hari ini kita kelola 8 pasar. Yang termasuk diantaranya? Pasar Rumbai, Pasar Tengku Kasim, kemudian Pasar 50, Pasar Palapa Jalan Durian, kemudian Pasar Simpang Panam, dan Pasar Terapi Higienis. Itu memang pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, di samping itu juga ada beberapa pasar yang dikelola oleh pihak swasta, seperti Sukaramai Trade Center, kemudian Pasar Sail, Pasar Bawah. Nah, itu dikelola oleh pihak swasta dengan pola kerjasama. Dan kondisi, baik itu kondisi pasar yang dikelola oleh pemerintah maupun kondisi pasar yang dikelola oleh swasta saat ini seperti apa tuh Pak? Relatif ya, kalau kita mengelola kan lebih kepada pasar yang sifatnya tradisional, pasar harian. Nah tentu ini berbeda dengan yang dikelola oleh teman-teman investor, pasar yang mungkin bernuansa lebih modern, gitu. Oke, dan ada beberapa pasar juga yang seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin termasuk diantaranya adalah pasar bawah, pasar pusat, dan lain sebagainya, dikelola pihak swasta maupun dikelola dari pemerintah. Dan kalau kita melihat, adakah konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam pengelolaan pasar tersebut? Saya melihat beberapa tempat ketika kita mencoba melakukan revitalisasi terhadap pasar, justru ada hal-hal yang memang harus diperhatikan terlebih dahulu. Ya, saya kira ini fenomena yang sebenarnya jamak ya, luar biasa. Dari perspektif bagaimana kita menciptakan ketertiban umum, ya. Saya katakan tadi bahwa pasar merupakan salah satu pusat kegiatan masyarakat. Di situ punya aktivitas yang khas, tapi yang jelas dia menjanjikan peluang-peluang ekonomi. Nah, saya katakan bahwa pasar pada prinsipnya harus kita sejalankan, harus kita sinkronkan dengan aktivitas masyarakat Pekanbaru secara keseluruhan. Seperti pasar harus kita konekkan dengan jalur angkutan umum, ya kan? Tentu sehingga mudah dijangkau. Juga tidak ribet nanti. Artinya aktivitas masyarakat kita itu terakomodir melalui jaringan yang tadi sudah harmonis antara lokasi pasar dengan rute angkutan umum misalnya. Ini juga akan berpengaruh kepada strategi pelaksanaan tugas dari teman-teman dinas perhubungan, bapak-bapak dari lantas. Nah, ini akan sangat terkolaborasi nantinya apabila semua aturan bisa kita tegakkan. Dalam melaksanakan peraturan inilah yang sering terjadi mungkin konflik, walaupun saya kira tidak terlalu besar ya. Keberadaan PKL, ya. PKL itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Nah, makanya definisi pasarnya harus kita sepakati bahwa pasar itu adalah tempat yang ditentukan oleh pemerintah
untuk tempat aktivitas jual beli. Termasuk 32 yang sudah kita bicarakan di awal tadi, itu yang pasar. Nah, yang jadi persoalan yang tadi Ibu sampaikan bahwa ada pasar-pasar yang tidak resmi di luar tempat itu, seperti misalnya kita sudah bangun pasar teratai higienis untuk masyarakat, tapi ada warga kita, pedagang kita yang masih berjualan di jalan teratai. Ini jadi persoalan, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini juga tentu harus ada sinergi lintas kepentingan, lintas stakeholder. Nah, ini yang jadi harapan kita ke depan. Baik, ada aturan yang Bapak bicarakan tadi, jadi kita kembali ke topik kita, misalnya penataan pasar ya Pak. Jadi yang ditata dalam pengelolaan pasar itu apa saja nih Pak? Pertama kan penataan pasar itu tempatnya. Tempatnya yang sudah ditentukan tadi ya? Tempatnya sudah ditentukan. Kemudian tentu jenis dagangannya. Nah, saya katakan tadi pasar tradisional kita katakan karena dia memang menjual kebutuhan-kebutuhan harian. Dan kemudian mekanisme perdagangannya juga masih tradisional, masih tawar-menawar, ya, masih dengan pola-pola yang sudah berlangsung lama. Iya. Nah, kemudian ada pasar modern. Nah, pasar modern mungkin seperti yang dikelola oleh teman-teman kita ini. Nanti juga ada pusat perbelanjaan. Contohnya sekarang Sukaramai Trade Center ini kita desain sebagai pusat grosir nanti. Ya, pusat grosir. Jadi di situ menjadi pusat perbelanjaan. Nah, jadi penataan itu mengenai tempat, mengenai klasifikasi dagangannya, dijual, okay. Nah, seperti itu. Karena nanti dia akan menyentuh segmen-segmen tertentu juga. Oke, baik. Pak, kita ke Pak Suryanto. Pak Suryanto, dari apa yang disampaikan oleh Pak Ingot tadi memang ada jelas juga ada beberapa pasar yang dikelola oleh pihak pemerintah, kemudian ada pasar yang dikelola oleh pihak swasta. Di sini dalam pengelolaan ini apakah Anda melihat ada hal-hal tertentu yang memang ternyata luput dari pengawasan? Misalnya katakanlah untuk pengawasan di pasar yang dikelola oleh pihak pemerintah itu sendiri, Pak Suryanto. Terima kasih. Sebenarnya kealpaan atau kelalaian dari pihak pemerintah terhadap atau kekurangan pengawasan dari pihak pemerintah sebenarnya tidak ada. Jadi orientasi kerjasama pemerintah menggandeng pihak swasta itu adalah dalam rangka membangun pusat ekonomi. Karena mungkin kalau dibangun dengan APBD, pasar itu tidak akan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Makanya pemerintah menggandeng pihak swasta untuk membangun pasar-pasar yang dinilai potensial. Nah, contohnya kebetulan kami ini termasuk leader di Pekanbaru terkait kerjasama pemanfaatan aset pemerintah, yaitu yang saat ini kami kasih nama Sukaramai Trade Center. Itu dulu adalah pasar pusat Sukaramai. Iya. Jadi itu tahun 96 kita investasikan dan alhamdulillah bisa menjadi ikonnya Pekanbaru. Nah, itu sudah menjadi sentral grosir, sentral eceran untuk di Pekanbaru. Mungkin untuk Sumatera ya, itu Pekanbaru, Sukaramai khususnya itu sudah tidak asing lagi. Jadi sebenarnya pemerintah mencoba fokus menata pasar-pasar yang memang dari sisi kemampuan, daya saing pedagangnya masih perlu pembinaan. Nah, itulah peran serta pemerintah. Jadi kalau pedagang yang berada di Sukaramai Trade Center, ya bisa dimaklumi sebenarnya mereka sudah termasuk eksis. Mereka sudah mampu bersaing dengan pedagang-pedagang lain yang berada di mal-mal yang lain. Jadi kita bersinergi sebenarnya pemerintah fokus terhadap pengembangan UKM. Iya. Kami akan meningkatkan UKM menjadi yang lebih tinggi. UKM yang lebih tinggi. Dalam beberapa kesempatan termasuk penataan untuk pasar ini ada juga yang menimbulkan hal juga di tengah masyarakat, keprihatinan juga, keresahan bisa disampaikan seperti itu. Ada lokasi pasar tradisional, kemudian dibangun suatu tempat perbelanjaan yang bisa jadi menjual harga dengan lebih murah. Itu untuk masalah tempat antara satu pasar dan pasar yang lainnya, apakah ada aturannya juga nih Pak? Antara pasar yang dikelola swasta, kemudian pasar dikelola oleh pemerintah, itu ada aturannya juga? Ada aturannya. Pasar tradisional itu jaraknya minimal, bangun pasar modern, jaraknya minimal 400 meter dari pasar tradisional. Yeah. Tetapi kita tidak juga bisa berpatokan khusus kepada jaraknya saja. Tentu kita lihat juga segmentasinya. Seperti di pasar pusat Sukaramai ya, itu keberadaan pasar tradisional bersebelahan dengan Sukaramai Trade Center sendiri. Yeah. Karena memang segmentasinya berbeda, juga kontennya juga berbeda. Yang dijual segmentasi barangnya. Seperti Jalan Lagu Salim itu hanya
pasar tradisional kita dengan Sukarame Trade Center hanya dibatasi Jalan Agus Salim, berhadapan sebenarnya ataupun bersebelahan. Tetapi karena kontennya berbeda, saya kira tidak ada persoalan. Toh pasar tradisional Agus Salim juga tetap eksis. Nah, jadi memang tidak ada rumusan yang baku, tetapi tetap kita memperhatikan kepentingan semua pihak kita. Saya ingin menyinggung sedikit sampai oleh Pak Suryanto tadi bahwa ya di samping mungkin penataan yang dilakukan oleh pemerintah, tentu kita juga harus mencoba metode-metode yang lebih smart, yang lebih baik dalam rangka menyiapkan sarana perdagangan ataupun sarana berbisnis bagi masyarakat kita. Seperti apa yang smart itu, Nah, Pak? contoh kita akan mengakomodir pedagang-pedagang kita yang masih mungkin segmentasinya masih rendah, ya seperti di pasar tradisional. Karena beban yang mereka tanggung juga akan sebagian ditanggung pemerintah. Contohnya di pasar tradisional, kiosnya cuman retribusinya lebih kurang 100.000 per bulan. Ya, artinya itu bentuk pelayanan kita kepada pedagang. Tetapi pada kesempatan yang lain, pedagang-pedagang yang sudah eksis tadi sampaikan Pak Suryanto, itu kita dorong untuk menjadi investor juga. Mereka berinvestasi di tempat-tempat yang mungkin komersialitasnya lebih tinggi. Seperti Pasar Pusat Sukarame. Itu merupakan ikon dan mempunyai daya saing yang tinggi. Tentu yang akan kita dorong berdagang di sana teman-teman kita yang sudah levelnya sudah lebih baik. Dan dari segi kemampuan finansialnya seperti itu ya, Pak dan ya? pemerintah juga tentu tidak tepat kalau menurut saya untuk membangun pusat perbelanjaan yang besar. Karena berarti itu menggunakan anggaran yang besar. Dalam konteks ini kita harus bergandeng tangan dengan dunia usaha. Ya, sebagai investor, pedagang-pedagang yang nanti masuk ke pusat perbelanjaan ini juga merupakan investor juga sebenarnya. Oke. Ini kita ke Pak Mailendra lagi. Ada pasar-pasar yang sudah disebutkan di sini, Pak Mailendra. Kalau Pak Mailendra selaku ahli perencanaan tata wilayah juga melihat apakah yang pasar-pasar 32 pasar yang ada di Kota Pekanbaru ini tata letaknya ini memang sudah pas, sudah tepat untuk menggambarkan wajah Kota Pekanbaru. Silakan Pak Mailendra. Kalau berbicara tentang pasar, itu kan sesuatu yang kompleks seperti yang dibilang Bapak ingat tadi. Di situ ada aktivitas sosial, ada fasilitas parkir juga. Nah, selain itu pemenuhan kebutuhan secara ekonomi. Nah, ketika pasar ini lokasinya tidak tepat, tentu akan menimbulkan masalah yang lainnya. Menurut saya di Pekanbaru, lokasi-lokasi pasar mungkin sudah melalui kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah tentunya. Dan juga dengan pihak swasta pastinya. Nah, saat ini mungkin yang sering terjadi itu munculnya PKL ya, yang menjamur di sekitar jalan-jalan utama, juga di dekat pasar-pasar mungkin. Nah, konflik-konflik ini tentu juga menyebabkan kemacetan tentunya. Nah, ini yang menjadi yang perlu kita perhatian bersama, Pak. Oke, jadi kalau misalnya secara tempat kita melihat beberapa pasar, terutama pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah ini secara tempat ini memang sudah tepat begitu ya Pak Mailendra? Ya tentunya karena sudah berdasarkan kajian yang dari pemerintah juga dan pihak swasta, ya tentu harusnya lokasinya tepat gitu. Tapi dalam teori kita juga harus melihat ada beberapa teori lokasi kalau dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota itu harus adanya kedekatan antara pasar dan sumber daya Bahan baku. Ya, sumber bahan baku dan juga aksesnya ya. Selain itu juga masyarakatnya juga harus diperhatikan jaraknya dari pasar tersebut seperti itu. Nah, di Pekanbaru saya lihat ada beberapa pasar yang kondisinya akhir-akhir ini cukup bagus ya, karena mulai ada penataan seperti itu. Misalnya kita melihat di Pasar Pagi Arengka itu kan yang dulunya sangat padat itu kan, sekarang sudah ditata dengan baik. Nah, kemudian juga di pasar-pasar lainnya ya, untuk pasar
Plaza Sukaramai mungkin ya, yang akhir-akhir ini mungkin jadi isu ya. Sorotan juga, Iya. sorotan nih Pak Suryanto nih nanti jadi ininya. Ya gimana kalau Pasar Sukaramai? Itu kan sepertinya ada sesuatu gitu. Kenapa setelah dibangun dan sudah menjadi ikon baru lah ibaratnya kan, yang dulunya kondisinya mungkin cukup mengkhawatirkan, kemudian terjadi kebakaran di tahun 2015. Nah selanjutnya sehingga pedagang-pedagang dialihkan ke pinggir jalan, itu kan cukup mengkhawatirkan. Nah selanjutnya sekarang kan sudah direnovasi ya, mungkin beberapa hari yang lalu sudah dikembalikan ke. Ya. Nah kenapa masih terjadi konflik gitu? Pastinya ada sesuatu yang Konflik apa nih biar kita sama-sama jelas nih Pak ini, Pak Mailendra, konflik ya, apa? saya melihat di beberapa media ya, ya itu ada penuntutan seperti itu. Nah saya pun tidak terlalu tahu betul apa yang ingin dituntut itu. Nah mungkin nah karena sudah ada Pak Suryanto di sini, lebih tepat kalau kita bertanya kepada Pak Suryanto. Pak Suryanto, kita mau tahu juga untuk sebagai salah satu warga Kota Pekanbaru, kita ingin tahu nih di Plaza Sukaramai dari di 2020 ini apa yang terjadi di Plaza Sukaramai ini? Memang sudah siap merangkul semuanya, tidak ada konflik-konflik lagi, tidak ada tuntutan-tuntutan lagi. Apa yang terjadi di Plaza Sukaramai ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau filosofi kami sebagai investor itu adalah bagaimana membangun investasi kami senyaman mungkin, seoptimal mungkin, dan tentunya punya nilai kompetitif, nilai ekonomi yang tinggi. Nah, makanya terkait Mas Mailendra tadi sampaikan bahwa pembangunan ini diawali dari musibah kebakaran, itu semuanya kita jalankan bahwa kita tetap berikan prioritas kepada mereka, pedagang korban kebakaran, untuk bisa menempati bangunan baru. Tapi ada dua hal di sini yang memang harus disepakati, bahwa bangunan baru ini dilakukan redesign. Ada penataan ulang lagi maksudnya? Betul, ya. Redesign ini berdampak kepada biaya, dan juga masa konsesi, masa untuk menggunakan bangunan itu sendiri. Yang harusnya berakhir di awal 2026, sekarang berakhir pada akhir 2046. Jadi ada penambahan. Ibaratnya kita sewa rumah, 2 tahun dengan 10 tahun pasti beda biaya sewanya. Jadi terkait polemik-polemik yang ada ini sebenarnya kembali karena pasar ini memang complicated, ya kan? Banyak kepentingan di sana. Salah satu yang mengerucut beberapa kejadian belakangan ini memang mereka yang bersikeras belum mau direlokasi ini notabene memang tidak punya tempat di dalam. Oh, seperti itu. Nah, dari awal memang mereka tidak punya tempat di dalam. Sebagian ya. Nah, jadi sebagian mereka menggunakan momentum jual beli TPS yang memang kita berikan secara gratis. Nah, terus mereka menggunakan kesempatan menjelang Lebaran, tolong jangan dibongkar, saya mau jualan selama ini sampai Ramadan, Lebaran. Lebaran ya. Sementara beberapa pedagang yang disampaikan oleh Pak Ingot tadi, kita dorong dari UKM itu menjadi investor. Mereka sudah beli toko di dalam. Mereka juga menggunakan momentum Lebaran ini. Siapa yang beli toko di dalam? Orang-orang yang notabene kemarin korban kebakaran, yang kita berikan prioritas. Mereka pengen menikmati. Jadi sebenarnya saya melihat hanya ada beberapa kelompok pedagang yang memang secara ini mereka belum menyelesaikan administrasinya dan tidak punya toko dalam. Dan masalah informasi ada penjualan toko dalam itu semuanya memang diberikan informasi secara rata ya Pak, Clear, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti Jadi itu. dari awal kami baru mulai melaksanakan pembangunan ini setelah disepakati oleh para pihak, baik pedagang maupun Pemko. Karena kalau investasi ini tidak ada jaminan, tentunya kami nggak jalankan dulu. Nah, jadi terhadap saudara-saudara kita pedagang ini sudah kita kasih kesempatan 3 tahun untuk mencoba menyelesaikan angsurannya. Jadi jangan sampai warga negara yang tertib mengikuti aturan itu dikalahkan dengan orang-orang yang melanggar aturan. Itu sebenarnya yang pengen saya sampaikan, karena jangan sampai orang yang nggak punya toko, orang yang nggak punya ini ngotot mau berjualan di areal parkir. Itu kita bongkar karena segera kita fungsikan sebagaimana peruntukannya.
bahwa itu adalah area parkir, ya akan kita kembalikan fungsinya menjadi fungsinya parkir. sebagai parkir. Karena sejauh ini pada Sukaramai walaupun kondisinya kemarin sempat terbakar, tetap ramai juga dikunjungi Ramai, masyarakat. ya. Namun tentunya parkir yang jalan itu banyak digunakan menjadi parkir. Belum Betul. teratur seperti itu ya. Ya. Pak Ingkot, kita sepakat bahwa pasar memiliki banyak persoalan di dalamnya, termasuk yang diceritakan oleh Pak Suryanto tadi, ada sedikit gesekan-gesekan kepentingan di situ. Kalau Pak Ingkot melihatnya, Pak Ingkot, apakah untuk kondisi-kondisi seperti ini pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah ini atau seperti apa, Pak? Ya, itu sudah menjadi kewajiban pemerintah ya. Tadi mungkin saya tambah sedikit, pasar memang penuh persoalan, complicated, tapi juga di sana penuh peluang. Peluang. Iya, penuh peluang. Kalau tidak ada peluang, pasar tidak akan ada. Artinya pasar itu sebuah instrumen masyarakat, instrumen sosiologis yang kita bisa jadikan multifungsi, multi dinamika dan multi aktivitas di situ. Ya, tadi Pak Melendra juga sampaikan, tidak hanya orang berdagang saja. Di situ juga ada bisnis parkir, nanti juga ada bisnis angkutan segala macam itu ada. Nah, magnet utamanya adalah pasar. Oleh karena itu pemerintah harus hadir menata pasar ini. Nah, memang dengan bermacam-macam spesifikasinya pasar. Kita tidak bisa menyamaratakan pasar. Ya, pasar 50 dengan pasar Rumbai juga punya spesifikasi yang karakteristiknya juga relatif berbeda kalau kita mau pelajari. Nah, ke pasar Sukaramai saya ingin komentari sedikit bahwa kita melihat di situ mungkin ada sekelompok saudara-saudara kita pedagang yang mereka ingin memperjuangkan haknya. Ya, artinya kita tetap menyikapi secara positif itu. Nah, saya pastikan hak masyarakat itu akan kita jamin. Ya, pedagang-pedagang korban kebakaran itu haknya sudah kita hitung sisa haknya. Ya, dalam kesepakatan kita dengan investor, dengan PT Ma'ruf Permata, kita minta dihitung sisa haknya sampai 2026 itu berapa sisanya. Ini menjadi hak mereka. Nah, dalam penghitungan sisa hak ini mungkin masih terdapat oleh beberapa teman pedagang, masih beberapa pertanyaan ataupun harapan yang ingin mereka sampaikan. Walaupun mayoritas pedagang kita yang korban lebih kurang 1000-an pedagang, mayoritas itu sudah mengikuti program kita. Nah, ada beberapa yang masih, tapi kita hargai, itu merupakan haknya. Namun konteks kita membersihkan TPS kemarin adalah konteksnya kita ingin mengembalikan fungsi Jalan Sudirman itu. Saya kira Pak Melendra nanti bisa menanggapi. Sudah 4 tahun Jalan Jenderal Sudirman kita yang menjadi jantung ataupun epicentrum Kota Pekanbaru ini, tapi malah digunakan untuk parkir. Tidak berfungsi dengan baik, Pak, Bu. Nah, sehingga ini kan merugikan masyarakat kita yang lain. 1 juta masyarakat Pekanbaru dirugikan. Belum lagi Sabtu Minggu sekian ratus ribu masyarakat dari luar Pekanbaru yang datang. Ini terhambat aktivitasnya. Makanya kita momentum pembangunan STC yang sudah relatif selesai, kita ingin membongkar TPS ini. Nah, supaya masuk ke dalam dan TPS-nya bisa kita fungsikan sebagai parkir, sehingga Jalan Sudirman bisa berfungsi optimal sebagai jalan protokol. Ini persoalan utamanya sebenarnya. Nah, persoalan antara pedagang dengan pihak pengelola, investor, saya kira itu masalah privat lah. Nanti kita akan bahas lagi ini, namun kita harus jeda sejenak dan akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Kesempatan yang Allah berikan ini, kita hadirkanlah kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang nantinya adalah menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, kalau ngaku jadi orang beriman, bukalah pintu maaf. 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lentera hati, cahaya ilahi. Allah memulai Al-Quran dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Islam adalah agama yang penuh cinta, kasih sayang. Ya, dan disiarkan langsung dari Studio 2 TVRI Riau Kepri. Inilah Akademi DI Cilik.
masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Kita masih berbicara terkait penataan pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Masih bersama Pak Ingul Ahmad di sini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Pak Suryanto juga pengelola pasar di sini, dan juga ada Pak Mailendra, ahli perencanaan wilayah dan tata kota kita. Dan kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Kami ingin melihat bagaimana Anda sebenarnya memandang wajah pasar yang ada di Kota Pekanbaru ini seperti apa. Anda dapat langsung bertanya kepada narasumber kami. Tadi kita sempat berbicara juga sebelum jeda tentang penataan pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Pak, kita mau tahu nih, beberapa daerah bahkan justru bangga dengan pasarnya. Pasarnya ada pasar ini, kemudian pasar higienis, pasar lain sebagainya. Nah, kalau konsep pasar kita ke depannya untuk Kota Pekanbaru ini seperti apa nih sebenarnya, Pak? Apakah tetap jalan begitu saja atau seperti apa nih kita? Ya, pada intinya pasar itu kan tempat kita menyiapkan sarana untuk perdagangan, melalui mana masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, tentu kita ingin menghadirkan pasar yang baik dalam pengertian bersih, higienis, dan juga tertib. Saya kira itu, ya. Kalau soal produk tentu itu dalam konteks yang lain. Itu berarti kita bagaimana menumbuhkan industri kecil, UMKM kita. Tapi kalau kita bicara pasar, adalah tempat yang sudah kita sepakati sebagai tempat berjual beli. Nah, jadi tidak ada tempat berjual beli lain di luar pasar itu. Memang di situ pusatnya ya, Pak. Benar. Jadi tertib sehingga pedagang-pedagang kita yang di pasar juga mendapat omset yang lebih baik, terjamin. Hari ini pedagang-pedagang kita mengeluh di pasar itu. Omset kami turun, Pak, karena orang belanjanya di pinggir jalan. Banyak pasar-pasar yang dikatakan tidak resmi ya. Nah, pasar-pasar yang katakan pasar-pasar siluman lah ya, yang bertebaran di Pekanbaru seperti disampaikan oleh Pak Mailendra tadi. Nah, ini tentu perlu penertiban dari kita semua, dan masyarakat harus mendukung. Ketika ditertibkan jangan protes lagi. Ya, tapi di situ saya mencari uangnya, katanya seperti itu, Pak. Dia bisa masuk ke pasar kita. Kan pasar kita kan sekarang kosong. Yang mana yang kosong, Pak? Banyak. 40% pasar kita itu kosong. Kiosnya baik pun losnya. Karena demikian banyaknya pasar-pasar tidak resmi yang ada di luar pasar itu sendiri. Bisa jadi mungkin nggak seperti ini, Pak. Pasar kita tidak yang resminya ini 40% kemudian kosong. Kemudian banyak orang lebih tertarik untuk berjualan di pasar tidak resmi. Mungkin dari segi pengelolaan pasar resmi kita yang agak tidak menguntungkan buat para pedagangnya itu. Itu relatif ya. Relatif. Coba Ibu bandingkan pedagang yang berjualan di jalan teratai. Itu becek, jorok, ya kan? Kenapa mereka mau berjualan di situ? Sementara di belakangnya, persis di belakangnya ada pasar higienis, yang kita jamin kebersihannya, kita jamin listriknya, airnya, segala macam. Ya, mungkin pedagang ini dia lebih ingin di depan, atau mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang mungkin sengaja mendorong mereka ke situ, karena ada kepentingannya. Ya, karena saya lihat di situ juga ada pungutan-pungutan liar. Ya, nah, artinya saya katakan tadi sekali lagi, pasar itu memang kompleks sekali persoalannya, tapi kompleks juga peluang-peluangnya. Nah, semua pihak akan mencoba mencari peluang di sana, baik secara ilegal maupun secara ilegal. Oh iya, Pak, ini kalau bicara, Bapak sudah sebutkan tadi ada pasar higienis. Pasar higienis itu kan kita sudah tahu bukan dari 2020 saja, 2019 saja sudah hadir lama gitu. Tapi kondisinya memang dibandingkan orang berjualan di depannya justru kurang menarik gitu. Padahal dengan segala kelebihannya, apa yang menjadi dasar utama kok belum selesai-selesai, Pak? Jadi kita harus tertib. Kalau kita biarkan pedagang ini berjualan seenaknya, dia mungkin besok akan berjualan di depan rumah ibu. Ya, dia akan berjualan di simpang-simpang jalan. Karena dia akan menunggu masyarakat yang mau membeli. Sebelum masyarakat sampai ke pasar, ketemu dia dulu. Otomatis belanjanya ke dia. Nah, disinilah pemerintah harus hadir. Kita siapkan tempatnya, kita tentukan lokasinya. Nah, tapi ini tentu didukung juga oleh instrumen-instrumen lain. Ya, kita minta teman-teman dari tim justisi kita selalu menertibkan itu. Ya, supaya pedagang kita juga teredukasi, supaya tertib juga. Silakan berdagang di pasar. Kita sudah siapkan tempatnya. Kita siapkan. Nah, jadi mindsetnya yang harus kita perbaiki. Saya kira itu kota kita akan maju ketika masyarakat kita berpikir dengan benar, ya, dan juga ini ditreatment dengan penegakan aturan yang baik. Penegakan aturan yang baik. Selama ini Satpol PP juga sudah berjuang, terutama yang kalau kita lihat awal pasar simpang pagi, pasar pagi itu banyak sekali tim justisi yang melakukan penertiban terhadap PKL yang ada di situ. Sampai sekarang juga ini, Pak, ya masih. Pak Mailendra ini kita melihat, saya ingin fokus dulu nih ke pasar higienis udah ada nih. Kecuali kalau misalnya
pemerintah tidak memberikan solusi, mungkin bisa jadi mereka berjualan di tempat itu. Tapi ini pemerintah memberikan solusi, kemudian masih saja berjual di sini. Sebenarnya kalau dari segi apa sih yang membuat mereka tetap kekeh, dan bagaimana sebenarnya solusi yang tepat untuk menangani mereka-mereka ini nih Pak Menendra? Iya, kalau kita mengenai pasarnya kompleks seperti yang bilang Pak Ingat juga tadi, itu terjadi juga dilema di dalamnya. Karena selain ingin penataan, kita juga pedagangan juga ingin mendapatkan memenuhi kebutuhannya. Jadi ada ibaratnya mendapatkan pendapatannya dari situ gitu kan. Jadi kan dilema, ada ingin ditata, masyarakatnya ingin berjualan gitu kan. Jadi ada dualisme lah seperti itu. Nah selain itu, kenapa masyarakat itu enggan itu untuk pindah ke lokasi-lokasi yang udah disediakan oleh pemerintah? Itu memang karena ini kembali ke hukum ekonomi ya, permintaan dan penawaran itu ya. Jadi ketika mungkin dia dengan lokasi di situ lebih dekat, jadi masyarakat lebih mudah untuk membeli dari dagangan para pedagang ini. Sementara untuk ke pasar kan mungkin agak jauh. Nah, seharusnya kan masyarakat bisa ke pasar yang terdekat kan, tidak harus yang berada di pinggir-pinggir jalan. Nah, penataan yang sesuai itu mungkin karena kurangnya pemahaman masyarakat ya. Sendiri. Nah, selain itu juga mungkin juga karena mungkin seperti sewanya mungkin dia belum sanggup atau seperti apa gitu kan, ataupun juga belum tahu sama sekali prosedur SOP dari pasar ini gitu. Okay. Dan mereka pun enggan untuk bertanya seperti itu kan. Nah, harusnya ya masyarakat ini lebih aktif lah, karena di zaman modern kan misalnya via online atau apa kan bisa juga. Nah, itu memanfaatkan dari internet seperti itu untuk informasi-informasi terkait pemasaran ataupun ya informasi dari pasar-pasar yang sudah ada. Yang dibilang seperti yang dibilang Bapak Ingat tadi kan ada 40% yang kosong. Iya. Berarti ada sesuatu yang masyarakat ini belum tahu gitu. Oke, Pak, kalau gitu upaya yang bisa kita lakukan selain menegakkan aturan itu pasti kita harus tegakkan gitu. Namun apakah ada pendekatan-pendekatan lain yang mungkin bisa dilakukan kepada para pedagang ini? Ya, seperti apa misalnya kalau ke pedagang ini? Nah, kalau dalam teori itu ada perencanaan partisipatif ya. Jadi kita mungkin stakeholder terkait seperti pedagang, kemudian pemerintah dan pengelola itu saling berdiskusi seperti apa solusi yang terbaik. Nah, mungkin ini sudah dilakukan, tapi biasanya ada oknum-oknum yang mungkin tidak diuntungkan dari hal ini. Nah, itu yang menyebabkan tidak berjalannya apa yang sudah direncanakan seperti itu. Oke, tapi kita Pak ingat upaya-upaya seperti itu memang sudah dilakukan sejak dahulu, namun kondisi masyarakatnya memang seperti ini ya Pak ya? Begini, itu saya kira manusiawi ya, naluri seperti itu manusiawi. Saya ingin katakan bahwa dalam pembuatan rancangan pasar, kita tetap melakukan komunikasi dengan asosiasi-asosiasi pedagang. Ya, juga kita memperhatikan regulasi-regulasi pemerintah, seperti pasar higienis yang di Jalan Teratai, itu berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan bahwa kita ingin sebuah pasar yang memang dari sisi kesehatannya dia lebih baik, ya, bukan berarti lebih mewah, lebih baik. Artinya penataan airnya, penataan sirkulasi udaranya itu sudah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Namun ini memang ada mungkin kaitannya lagi yang perlu kita sambungkan dengan tadi sampaikan Pak Menendra, pemahaman dari masyarakat kita, dari masyarakat kita. Ada aspek-aspek lain lagi yang menjadi tugas pemerintah di sana. Perlindungan konsumen, ya, perlindungan masyarakat. Pemerintah harus menjamin bahwa barang-barang dagangan yang diperdagangkan di pasar itu memang layak untuk dikonsumsi. Nah, makanya kita tentukan tempatnya. Ini pasar, pemerintah mengawasi, kita awasin terus asal barang-barangnya dari mana, terutama yang sifatnya pangan, Pak Menendra kita awasi, ya, daging dari mana, ikan kita awasi kalau di pasar-pasar yang kita kelola. Nah, ini urgensinya adalah dalam rangka melindungi masyarakat kita dari
mengkonsumsi barang-barang yang tidak layak. Nah, ketika masyarakat kita berbelanja di tempat yang tidak kita rekomendasikan, tidak kita berikan izin, maka jaminan untuk pelindungan tadi juga saya kira tidak ada. Tidak ada. Ya, nah, bisa saja di pasar-pasar liar itu dijual mungkin barang-barang yang sudah tidak layak konsumsi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Dan di pasar tradisional yang kita kelola, baik itu dari pihak pemerintah maupun swasta, ada jaminan untuk itu ya Pak ya? Karena kita lakukan pengawasan. Nah, kemudian sekali lagi bahwa penegakan aturan itu penting sekali. Kita harus pastikan tidak ada pasar di luar pasar yang kita berikan izin. Soal nanti pasar kita masih mungkin perlu peningkatan pelayanan, peningkatan fasilitas, tentu kita akan lakukan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Tetapi masyarakatnya di dalam dulu, pedagangnya di dalam dulu, ya kan? Baru kan bisa kita atur. Sering terjadi di luar ada kelompok masyarakat yang bilang ya pasarnya nggak layak, padahal nggak layak. Toh pedagang yang ada juga masih bertahan, aktivitas jual beli jalan. Tapi sebenarnya mereka ingin berjualan di tempat yang mereka ingin. Nah ini yang sebenarnya tidak tepat ya. Artinya kalau kita biarkan terus, tidak ada gunanya kita mengelola pasar. Karena pasar tersebar di mana-mana, itu kan jadi persoalan baru. Ya, makanya saya berharap seluruh masyarakat kita mendukung. Apabila nanti pemerintah melakukan penertiban, mohon didukung. Mohon didukung. Pak Ingar, kita harus jeda sejenak. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Saya Joni, Pak. Pak Joni, silakan Pak Joni. Apa yang ingin disampaikan kepada narasumber kita? Mungkin saya masalah pasar ini kan, kalau pasar ini banyak ya, Pak. Saya paling terganggu dengan pasar kaget gitu, Pak. Pasar kaget itu di mana-mana kalau Sabtu Minggu itu ada terus tiap sore gitu. Nah itu gimana cara apanya, Pak? Karena saya pernah belajar juga di situ, katanya mereka dari pedagang-pedagang di pasar itu juga, pedagang-pedagang di pasar yang kita dirikan juga. Nah takutnya nanti di sana didirikannya juga pasar gitu, pasar kayak ya pasar pedagang kaki lima gitu. Jadi di jalan terganggu dan semua aktivitas masyarakat tidak terganggu gitu. Nah tapi masyarakat kadang-kadang saya lihat hobi juga belanja di situ. Nah gimana ini yang gimana, mungkin ada solusi nggak itu, Pak? Baik, terima kasih Pak Bayu. Ada lagi yang disampaikan? Baik, Pak Bayu menyampaikan pasar kaget juga jadi masalah kita. Seperti apa tuh Pak? Ya, emang pasar kaget ini bikin kita kaget, Bu. Oke. Ya kan? Sesuai namanya kalau gitu. Karena memang dia kagetan. Nah kembali bahwa kita menghimbau masyarakat kita untuk berbelanja di tempat yang sudah direkomendasi pemerintah, karena di situ ada jaminan, ada garansi bahwa barang-barang yang diperjualbelikan itu kita lakukan pengawasan, terhadap pedagang kita lakukan pembinaan. Sebenarnya awalnya ini mungkin dari ada teman-teman kita pedagang yang mungkin dia punya jiwa entrepreneur, dia melakukan delivery service, mulai dia yang mendatangin lingkungan-lingkungan. Nah, mungkin dari situ setelah itu timbul aspirasi-aspirasi, kenapa tidak kita bikin aja dalam hari tertentu kita jualan di sini. Nah ini kan seharusnya ada pengawasan dari aparat setempat. Di situ ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah, ya. Iya. Pak Ingat, mohon maaf nanti kita sambung lagi masalah pasar kaget karena sudah ada yang mengagetkan kita kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Agus di Goba? Di Hong Kong. Di Hong Kong, baik. Di Goba. Silakan Pak Agus, apa yang disampaikan Pak? Saya masuk Pekanbaru tahun 63, saya hanya mengenal pasar bawah. Sekarang sudah dikelola pemerintah, tapi sayang pasarnya tak terjamin, Pak. Pernah saya jumpa dengan pedagangnya, tak laku kalau dijual di pasar yang dikelola pemerintah. Lagi pula ada penguatan liar, apakah benar atau tidak? Maka itu pasar-pasar itu mereka berjual di luar, supaya karena keadaan ekonomi payah. Saya ingatkan, Pak, bukan di Pekanbaru aja, Pak, di Bandung juga adik saya di sana begitu juga, hampir sama. Orang lebih banyak buat nampak bela. Jadi saya mengharap pada pemerintah ada jaminan lah. Pak, saya masuk Pekanbaru tahun 63, Pak, pasar bawah saya kenal. Tapi sekarang asal pedagang itu ada juga penguatan liar, Pak. Saya tak tahu apakah benar. Keadaan ekonomi ini payah, Pak. Jadi kalau dapat kedua bapak ini saya kenal, tapi saya tak tahu di mana.
Tapi wajah saya kenal. Pak saya ini temannya dia Gubernur Pak Rusdi saya dulu. Baik. Pak Suharti Daud. Mudah-mudahan ada pungutan lihat Pak apakah benar atau tidak. Saya tak tahu. Iya. Pada keluar baik. Sampai di depan maju terus pantang mundur. Kalilah kembang terus kita belakang. Dalam meniup ingatlah hak. Dalam makan ingatlah tulang. Dalam hidup ingatlah mati. Dalam berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus di Gobas sudah bergabung bersama kita di sini. Kalau pasar bawah itu pasar yang dikelola tradisional atau pasar dikelola swasta atau pemerintah, Pak? Swasta ya, Pak? Sejak tahun 2002 pasar itu dikelola oleh swasta. Ya, insya Allah 2022 berakhir akan kembali ke pemerintah daerah. Namun saya yang tertarik mengomentari yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Apa ini, Pak? Pungli. Pungutan ya. Jadi kepada pedagang-pedagang, teman-teman pedagang, berdaganglah di pasar yang dikelola pemerintah. Kalaupun terjadi ada pungli, tinggal dilaporkan ke pemerintahnya. Saya dipungut uang oleh bapak itu, Nah, saya yakin pungli-pungli yang terjadi itu adalah pasar-pasar tumpah tadi, yang ada di luar pasar. Ya, saya ingin gambarkan dari hasil monitoring kami. Pedagang-pedagang di sepanjang jalan teratai itu mengeluarkan uang lebih kurang 18.000 per hari. Ya, untuk listriknya, untuk keamanannya, untuk saya kira banyak macam-macam pungutan. Kalau dihitung rata-rata satu bulan hampir 500.000. Sementara di pasar higienis kita itu cuma dia bayar retribusi 60.000 per bulan. 60.000 per bulan sudah dapat lossnya. Ada listrik, ada air. Ya, tentu kita bertanya kenapa pedagang nggak mau masuk? Karena mungkin di pinggir jalan dia punya peluang lebih besar untuk bertransaksi. Karena masyarakat kita kalau bisa nggak turun dari sepeda motor, dia sudah bisa tunjuk barangnya, dia mau beli. Iya kan? Nah, jadi ini yang memang harusnya pemerintah harus hadir. Ya, ini menjadi PR kami pemerintah, bagaimana kita menertibkan jalan itu. Karena dengan keberadaan pasar liar, pasar tumpah jalan teratai, justru arus lalu lintas masyarakat kita yang lain terganggu. Ada sekolah seharusnya juga dari di situ, Jalan Cempaka mau ke Jalan Muhammad Yamin itu seharusnya lancar. Terganggu. Ini kan tentu mengganggu masyarakat kita yang jumlahnya justru lebih besar. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat ataupun yang terlibat di dalam pasar-pasar liar itu, sudahlah, hentikanlah itu. Mari kita kembalikan suasana tertib yang ada di lingkungan kita untuk kepentingan kita bersama. Iya, kalau masalah jaminan tadi Pak Agus juga menyatakan ada jaminan ini tidak terjamin. Kembali lagi kalau misalnya dikelola di pasar kalau di pasar resmi kita lakukan pengawasan secara rutin, secara reguler. Kita menggandeng juga BP POM, Dinas Kesehatan, ya, semua stakeholder terkait kita bawa. Contohnya daging, ya. Daging itu kita pastikan dia berasal dari mana. Artinya sudah ada pengantar ataupun resi dari rumah potong hewan. Jadi dipastikan ketika daging sapi ya semuanya daging sapi, jangan ada campuran. Ada campuran yang lain ya, Pak ya. Nah, kemudian kalau ikan ya memang berasal dari gudang S A atau B, jelas dia. Ya. Nah, jadi di pasar-pasar yang tidak resmi tadi saya yakin juga tidak ada jaminan seperti itu. Nah, ini kepentingannya bagi masyarakat kita. Oke, nah terkait satu lagi pertanyaan dari Bapak John di awal perjumpaan kita ada terkait dengan pasar kaget. Kita belum tuntas untuk masalah ini. Ini berarti memang ada unsur masyarakatnya memilih ya udah nih ada nih yang lebih dekat daripada saya sehingga akhirnya tetap teruslah menjamur pasar kaget. Upaya rinci kita terhadap pasar kaget itu apa tuh, Pak? Jadi dalam Perda nomor 9 tahun 2014 tentang penataan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan itu diatur. Prinsipnya kita bisa saja melegalkan beberapa pasar kaget ya. Saya katakan tidak semua pasar kaget itu tidak baik. Dari sisi lokasinya Pak Melendra. Memang ada mungkin wilayah-wilayah kita yang belum terjangkau ataupun sangat jauh dari pasar. Nah, kita akan memberikan legalitasnya, tetapi juga ada persyaratannya. Tentu harus ada analisis tentang dampak lingkungannya, walaupun sifatnya sederhana. Ya, karena tempat itu nanti akan menimbulkan dampak lagi kepada lingkungan. Nah, kalau dijadikan pasar, tentu harus punya spesifikasi ataupun kriteria yang tepat juga. Nah, ini yang jadi persoalan ketika mereka tidak mau, ya kan, mengurus perizinannya. Kita sudah minta coba diajukan permohonan izinnya supaya kita bisa jadikan ini legal. Nah, kalau dia sudah kita berikan izin, tentu kita juga wajib melakukan pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap pasar tersebut ya, Pak. Nah, tapi kebanyakan pasar-pasar kaget itu memang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan pasar. Ya, mereka
bersebelahan dengan rumah masyarakat, saya kira itu tidak tepat, ya, karena dampak lingkungannya ada. Apalagi pasarnya pasar basah nanti Pak, ya, pasar jualan ikan, jualan ayam, jualan daging segala macam itu kan pasar basah. Belum lagi dampak macet yang bisa jadi ditimbulkan. Ya. Nah, makanya andalalinnya juga UKLPL-nya ada. Kita akan bantu menyederhanakan kajian-kajian ini, karena ini mungkin pengelolanya juga mungkin investor yang mungkin masih kelas menengah ke bawah lah. Ya, kita akan bantu dalam hal mungkin kajiannya, tetapi ketika ini tidak dibenarkan, jangan didirikan pasar di situ. Justru mencari cara juga ya Pak ya. Sebenarnya yang salah di mana, mencoba diperbaiki, jangan tetap terus dilanjutkan proses pembangunannya seperti itu ya Pak ya. Pak Suryanto, ini 5 tahun semenjak kebakaran yang terjadi di pasar yang kita bicarakan ini, sekarang 2020 mulai akan dibuka juga. Apa yang baru di pasar ini yang memberikan kontribusi kepada masyarakat Kota Pekanbaru nih Pak? Ya, jadi Plaza Sukarame kini hadir dengan konsep baru, kita kasih nama Sukarame Trade Center. Jadi sekarang orang ke plaza itu bukan sebatas satu tujuan, yaitu belanja. Karena mereka membutuhkan sarana hiburan. Makanya gedung ini sekarang kita lengkapi dengan bioskop. Jadi ada bioskop, ada nanti food court, ini semuanya. Jadi kalaupun ada yang mau belanja silahkan. Mungkin suaminya nunggu, iya. Jadi tidak ini terus. Kita jeda sejenak Bapak, mohon maaf sudah ada yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Pak Udin, Bu, di Rumbai. Pak Udin di Rumbai, silakan Pak Udin. Ya, ingin menanggapi masalah pasar kaget, Bu. Iya. Kalau menurut penjelasan penjabat tadi, saya nggak tahu namanya, itu bagus-bagus aja, normatif. Tapi menyelesaikan pasar itu kalau seandainya Pemda, penjabat itu mau ya Bu ya, mau. Ya, ini kan masalahnya nggak mau bermain-main. Ya, kalau dia mau itu gampang atasnya Bu. Itu kan mereka terima setoran semuanya Bu. Jadi kalau penjabat itu bicara normatif enak-enak aja, yang salah itu selalu masyarakat. Tapi sebenarnya masyarakat kalau nggak diberi kesempatan, nggak diberi lampu hijau, nggak diterima duitnya, yang 18.000 sehari itu, nggak akan ada pasar kaget Bu. Itu kan semuanya berkepentingan. Berkepentingan baik Satpol PP-nya, bau penjabatnya, bau ketua premannya. Jadi semuanya punya kepentingan. Kepentingan itu hentikan. Kalau kita mau menghentikan pasar kaget, karena sangat mengganggu. Apalagi di Jalan Ayani di depan rumah sakit Santa Maria. Banyak daerah lagi mengganggu, mengganggu di pagi hari Bu. Kita mengantar anak sekolah macet. Itu penjabat tuh lihat, bukan tidak lihat. Masa nggak ada solusinya dari dulu? Oke. Ini sekarang penjabatnya mau tidak gitu. Nah, itu aja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di sini. Saya langsung ke Pak Ingot aja. Saya setuju dengan Pak Udin ya. Artinya pemerintah harus menegakkan aturan, ya. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Udin, di situ ada oknum-oknum yang bermain. Mungkin ada oknum pemerintah juga ada juga oknum masyarakat sendiri. Nah, persoalan inilah yang sering kita hadapi. Tapi sekali lagi, saya setuju sebenarnya mudah ketika kita melakukan penegakan hukum secara tegas. Nah, sekali lagi kita berharap tim justisi kita bisa mengambil langkah-langkah yang strategis ya, langkah-langkah yang konkret. Bagaimana ini bisa kita bersihkan. Nah, masyarakat juga mendukung. Jangan nanti ketika kita lakukan penertiban, justru ada nanti pihak-pihak lagi yang ikut lagi unjuk rasa, ikut lagi demonstrasi. Oh, ini ya, karena masih mematikan mata rezeki kami nih. Mungkin masih ada keluarganya. Pedagangnya juga punya keluarga, punya teman-teman. Nah, ini persoalan yang bersifat sosiologis yang sering menjadi persoalan. Tapi saya sepakat dengan Pak Udin bahwa aturan harus ditegakkan. Ya, tidak ada pasar di luar pasar, ya, tidak ada. Jadi semua pertanyaan tadi terjawab. Kalau semua pedagang berjualan di dalam pasar, apabila ada pungli kan jelas di dalam pasar berarti ada pejabat-pejabat dan atau petugas-petugas yang mungkin tidak memenuhi aturannya. Nah, saya kira seperti itu. Jadi kembali kepada penegakan aturan itu sendiri. Jadi kalau misalnya
dikatakan oleh Pak Udin tadi, sebenarnya ini mudah untuk mengatasi pasar kaget ini. Kenapa nggak ada solusinya dari dahulu? Artinya kalau seluruh masyarakat kita sudah berpikiran benar, semuanya mudah. Minimal ya kan? tidak mulai belanja aja di situ. Oke. Ya, makanya pemerintah juga punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat kita. Ya, sekali lagi kalau semua masyarakat pedagang tidak mau jualan di luar, dia mau masuk ke dalam, otomatis oknum-oknum tadi juga nggak akan bisa apa-apa. Bergerak, benar. Ya kan? Iya. Nah, kita melalui Dinas Perdagangan Perindustrian berkewajiban menyiapkan sarana pasarnya. Kita sudah siapkan sarana pasar yang relatif lebih baik daripada pasar yang mereka gunakan di pinggir jalan. Ya kan? Nah, ini sebenarnya yang menjadi harapan kami, sehingga apa yang sudah kita bangun itu betul-betul bermanfaat. Kehadiran tim Justisi sendiri, apakah ketika mereka melihat kondisi tertentu mereka hadir, atau mungkin dari Dinas Perindustrian sendiri meminta bantuan untuk titik-titik yang perlu dirasa tim Justisi turun? Iya, kita lakukan koordinasi. Namun mungkin dalam proses penegakannya mungkin belum sempurna ya. Seperti tadi, karena seperti di jalan-jalan itu juga punya kepentingan Dinas Perhubungan, ada Satpol PP-nya, ada RT RW-nya. Ya, saya kira bagaimana kita meningkatkan sinergi ini ke depan supaya bisa lebih baik, sehingga aturan tadi yang disampaikan Pak Udin bisa ditegakkan. Iya, Pak, ini memang benar kalau berbicara pasar ternyata kita sudah nggak ada habisnya. Ini sudah di 5 menit terakhir perbincangan kita. Saya yakin banyak sekali yang ingin disampaikan karena emang sungguh kompleks yang ada di sini. Namun saya ingin meminta penyataan penutup terkait tema kita kali ini. Saya mulai dari Pak Mailendra terlebih dahulu. Silakan Pak Mailendra. Kalau saya, jadi sebagai kesimpulan lah ya. Iya. Pengelolaan pasar ataupun penataan pasar itu tidak lepas dari orang-orang yang ada di dalamnya, pedagang, pengelola, dan pemerintah tentunya. Kolaborasi dari stakeholder ini harus betul-betul terjalin gitu, sehingga tercipta apa yang ingin menjadi tujuan bersama. Jadinya ada peran serta semua kita yang terlibat dalam sini. Baik, terima kasih Pak Mailendra. Dari Pak Suryanto, silakan Bapak. Baik, karena saya sebagai mitra pemerintah, sebagai pengelola Sukarame Trade Center, ya saya berharap memang Sukarame Trade Center nanti ke depannya menjadi ikon baru di Kota Pekanbaru, sekaligus sebagai konsep pusat belanjaan modern, tetap memperdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka mendukung Smart City Madani ya. Makanya itu semuanya kita sudah konsepnya memang udah konsep mall, tapi konsep pedagangnya adalah tradisional. Itu kita. Jadi pedagang-pedagang tradisional yang dulu berjualan di situ sebenarnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan kehadiran Sukarame Trade Center. Oke, dari Pak Ingot sebagai penutup, silakan. Ya, pasar merupakan salah satu magnet ya. Magnet yang bisa kita ciptakan untuk memutar perekonomian kita. Oleh karena itu, kita semua harus komit dengan regulasi-regulasi yang sudah kita buat, dan kita semua berprasangkaan baik ya. Kita ingin membangun kota kita ini dengan sinergitas antara investor besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Artinya dengan sinergi antara pemilik modal dengan pengusaha yang relatif kecil, itu akan menciptakan peluang-peluang ekonomi. Kita lihat Sukarame Trade Center hari ini, kita harus memaknai Sukarame Pak Suryanto dan teman-teman ini investor besarnya, pedagang-pedagang kita juga investor dia berinvestasi di situ ya. Ini akan investasinya saya kira akan meningkat ke depannya. Dan yang kedua, yang penting sekali kepada masyarakat secara umum, bahwa pemerintah menyiapkan sarana untuk berjual beli, memenuhi kebutuhan. Masyarakat harus pandai memilih tempat mana yang pantas untuk dia gunakan. Berbelanjalah di pasar-pasar yang resmi, karena di situ ada jaminan bahwa produk-produk yang dijual di sana itu layak untuk dikonsumsi. Jangan hanya karena murah, hanya karena dekat, kita mempertaruhkan kesehatan kita, mempertaruhkan mungkin masa depan anak-anak kita. Saya kira itu.
Baik, terima kasih banyak Pak Ingon Ahmad sudah hadir di sini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pak Srianto juga pengelola pasar Sukarame Trade Center, dan juga Pak Malendra, ahli perencanaan wilayah dan tata kota kita, dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami dari awal acara ini. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini memberikan value lebih bagi kita, memahami juga bahwa dalam setiap sendi kehidupan yang ada di Kota Pekanbaru ada peran serta kita, sekecil apapun kita, masyarakat, untuk kemajuan kota kita ini. Akhirnya saya Elvi Rahmi mewakili seluruh KB Kerja Bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ingot. Maaf ya Pak Ingot kalau orang Selamat pagi.